Sebagai seorang editor, saya tentunya jika disuruh membuat video tentu tidak akan membuat begitu saja. Perlu persiapan yang matang. Tapi saya malah mengejar deadline. Jadi untuk kali ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakannya. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salsila Silatila Ferendi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih contoh-contoh properti yang sesuai dengan prinsip properti dan tidak. Karena saya akan keluar rumah untuk saat ini sedang hujan, jadi saya akan memakai jas hujan dan masker terlebih dahulu. Yuk langsung. Ya, ini dia masuk ke rumah pertama, properti pertama yang akan kita nilai. Di sini dapat dilihat luas tanahnya. Karena rumah ini, sebelumnya saya ceritakan dulu latar belakangnya. Rumah ini dekat rumah saya di Romangun, bagian tahu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi ibu saya, setelah saya beritahu tentang rumah ini, jadi ibu saya bilang bahwa harganya 5 miliar. Entah tahu dari mana, saya juga nggak tahu, mungkin dari tetangga atau warga sekitar ya. Saya nama juga ibu-ibu. Nah, dari saya sekolah, ini rumah udah dijual, cuman tidak pernah laku. Dan menurut saya, kenapa kondisi rumahnya seperti yang di video dan di foto, sebelumnya banyak renovasi. Mungkin penjual mengira dengan renovasi bisa menarik para pembeli, tapi pada kenyataannya dari beberapa tahun belum ada juga yang membeli rumah tersebut. Bukan hanya itu saja, akibatnya karena lokasinya yang agak terasingkan dari warga komplek lain. Dia agak ke pojok dekat portal, namun nggak ke portal, agak tanggung. Dan menurut saya rumah ini kurang aman kondisi tempatnya, karena jika ada maling atau apapun penjahat yang masuk rumah, tetangga saya yakin bisa jadi tidak mendengar apa yang ada di rumah, apa yang terjadi di rumah tersebut, karena agak jauh dari tetangga-tetangga sebelah. Lalu kita lanjut ke prinsip yang sesuai atau tidak sesuai dalam rumah ini. Oke, prinsip pertama yang sesuai adalah prinsip perubahan-perubahan, di mana jelas nilai properti ini tak berhenti berubah. Memang harganya itu kurang liquid, cuma tetap naik menurut saya, karena bukan hanya rumah ini di Jakarta yang harganya bisa 2 miliar atau 1 miliar ke atas, tapi memang rumah ini jika sedikit perbaikan bisa lebih bagus. Lalu yang kedua, rumah ini dengan menurunkan nilai harga, bukannya malah menambahkan dengan adanya renovasi. Seperti yang kita lihat di video dan foto, bahwa kayu-kayu berserakan di mana-mana, walau hanya sedikit itu bisa mengurangi nilai, karena mungkin dari properti seperti genteng agak retak, agak hancur, bukannya malah diselesaikan ya renovasinya ya. Maaf jika saya salah, pemilik rumah, maaf. Nah, di mana prinsip peningkatan dan penurunan pendapatan, dia merenovasi malah bisa menurunkan harga properti tersebut, bukan malah menaikkan. Selanjutnya, ini melanggar prinsip kesesuaian, di mana properti yang dilakukan itu dia terletak di lingkungan komplek, namun rumahnya itu tidak sebesar harga 5 miliar ya menurut saya, karena rumahnya tidak terlalu besar, tanahnya juga tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu tinggi, rumahnya tidak terlihat besar dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarnya, walau tidak semuanya ya, dan halamannya juga tidak begitu besar.
Jadi menurut saya harga 5 miliar itu kurang worth it ya. Jadi prinsip kesesuaian dengan ekonomi yang ada di komplek ini kurang mempunyai nilai yang maksimum dengan 5 miliar. Dan di sini juga berlaku prinsip mengganti substitusi, di mana orang pasti akan lebih memilih yang lebih baik lah dibanding rumah dengan 5 miliar yang renovasi seperti ini, yang semi renovasi seperti ini. Jika kita lihat situasinya kan, semisal ada orang yang membeli atau ada penilaian tentang properti ini, tidak mungkin dong dibetulin dulu, padahal kan orang mau beli nggak jadi beli gara-gara renovasinya yang tidak diselesaikan dengan baik. Mending menurut kalau saya jadi pembeli atau penilai, lebih baik membeli rumah yang dengan harga sama tapi lebih bagus dan lebih baik fisiknya. Ya, ini dia rumah kedua, properti kedua, rumah hijau yang ada di video. Nah, ya kan begitu. Iya. Nah, jadi rumah ini di dekat pasar Enjo. Rumah saya di Romangun tentunya. Jadi rumah ini seperti kita lihat nah, di ujung sana di belakang itu ada pasar. Karena ini saya agak maghrib merekamnya, jadi pasar itu tidak seramai pagi dan siang. Dan apalagi ini masa pandemi ya, tidak seramai itu. Dan maka dari itu rumah ini kurang strategis letaknya, dimana setiap pagi setiap siang itu bisa orang-orang dagang di depan rumah ini, orang-orang lalu lalang, berisik suara kendaraan, macet pun sering terjadi di sini. Jadi beberapa prinsip yang sesuai dan tak sesuai bisa kita simpulkan dari penilaian properti rumah ini. Yuk kita lanjut ke prinsip-prinsipnya. Apa saja sih? Oke. Hampir sama dengan rumah yang pertama. Di mana prinsip perubahan atau principle of change. Jadi nilai properti ini tak henti berubah pastinya. Namun menurut saya ini kurang signifikan harga kenaikannya setiap tahun, karena memang rumah ini mewah tapi tetap saja lingkungannya yang kurang strategis. Dari jalan, ya lingkungan masyarakat, dan ini juga dekat gang-gang kecil di mana banyak orang-orang lewat lalu lalang pastinya, yang membuat kehidupan di rumah bisa jadi terganggu. Nah, berarti seperti yang kita lihat kesesuaian prinsipnya, di mana jelas sekali bahwa pasar sangat mempengaruhi nilai harga rumah ini, yang mungkin bisa jadi di luar sana dengan rumah semewah ini tapi tidak dekat pasar bisa lebih mahal harganya. Tapi dengan adanya pasar, dengan adanya gang kecil, rumah mewah di dekat gang kecil, di dekat dekat pasar, itu bisa membuat kesesuaian dalam prinsip penilaian aset ikut serta ya. Jadi bisa memiliki nilai yang rendah padahal tergolong mewah. Oke, selanjutnya ada prinsip eksternalitas. Kenapa saya mengambil prinsip eksternalitas di sini? Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia tidak lekat hubungannya dengan tetangga. Ya, benar sekali, masyarakat di mana ada rumah besar dekat pasar, bayangkan saja, di dekat gang-gang kecil, dekat rumah-rumah kecil. Menurut saya masyarakat bisa beranggapan negatif seperti biasanya terhadap rumah-rumah yang seperti ini. Bukannya saya berpikir negatif ya, tapi biasanya terjadi di Indonesia. Terima kasih. No offense ya. Nah, selanjutnya ini tidak memenuhi prinsip kontribusi, di mana bangunan ini tidak dibangun di dekat sini tidak akan memiliki harga yang nilai tinggi, malah sebaliknya harganya lebih murah dibandingkan rumah-rumah mewah yang ada di tempat lain. Jadi ini berkaitan dengan prinsip kontribusi dan kesesuaian ya, saling bersinambungan. Terima kasih.
Oh iya, tadi sebenarnya saya ada satu rumah lagi, namun sayangnya foto dan videonya ternyata tidak terekam dan hilang. Saat saya mengedit saya baru sadar. Mohon maaf. Ya, kita ke sesi terakhir. Ya, itu saja penjelasan saya mengenai penilaian properti yang ada di dekat rumah saya. Jadi Jakarta itu adalah kota, orangnya suka senyum sapa. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.